Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Ibu sayangi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada Mbak Intan, ayo dipimpin berdoa. Baik Bu, semuanya berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai tema 5, yaitu ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Nah, ini pembelajaran pertama ya. Baik, selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu ada menganalisis dan menemukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Yang kedua, membuat pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi. Kemudian, mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan membuat teks non-fiksi berkaitan dengan ekosistem. Yuk, lanjut. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita nyanyi dulu. Dari Sabang sampai Merauke menjadi Pulau. menyambung menjadi satu wilayah Indonesia. Indonesia tanah air, wajah Berjanji kepadamu junjunglah salam air Indonesia. Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke menjadi Pulau. pulau Menjadi Indonesia tanah air, berjanji padamu salam air Indonesia. Indonesia. Nah, selanjutnya, kita akan membahas mengenai teks non-fiksi dan ekosistem. Di sini ada yang mengetahui apa itu pengertian dari teks non-fiksi? Ada yang tahu tidak? Belum Bu. Belum ya? Teks yang nyata, Bu. Ya, betul sekali Mas Indi.
Kemudian anak-anak yang lain ada yang mengetahui tentang apa itu ekosistem? Makhluk hidup, Bu. Kalau belum tahu, nanti Ibu jelaskan ya. Kemudian untuk link presensinya nanti akan Ibu share melalui Google, WhatsApp group. Selanjutnya, Baik, Bu. nah ini anak-anak, coba salah satu membacakan ya. Coba Mas Indi dibaca. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan tulisan yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Teks ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan dan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Oleh karena itu, teks non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh pembaca. Contohnya, buku pelajaran, ensiklopedi, jurnal, laporan ilmiah, artikel, dan opini. Nah, betul sekali. Terima kasih Mas Indi. Jadi anak-anak seperti yang sudah dibacakan oleh teman kalian, yaitu teks non-fiksi itu tulisan yang berisi fakta. Biasanya itu berupa contoh yang sering kita temukan seperti buku pelajaran, ensiklopedi, jurnal, dan lain sebagainya. Yuk kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu ekosistem. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, ayo Mas Irsyad dibacakan. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Baik, cukup. Kemudian paragraf selanjutnya bisa dilanjutkan oleh yang lain. Ayo Mbak Intan atau Mbak Iza, ada yang mau melanjutkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Intan. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Baik, selanjutnya kita lanjut ya. Mbak Iza, coba tolong dibacakan. Baik bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mbak Iza yang sudah membacakan. Jadi, anak-anak, seperti yang kalian tadi sudah baca, ekosistem adalah
interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Itu namanya ekosistem. Nah, ekosistem itu terdiri atas apa saja? Ada individu, ada populasi, dan ada komunitas. Contoh ekosistem yang sering kita lihat tuh apa aja? Ada banyak, ada ekosistem sawah, kemudian ada ekosistem laut, ekosistem sungai, dan lain sebagainya. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada tugas untuk kalian, yaitu membuat pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi. Teksnya adalah yang tadi sudah kalian baca, yang 3 paragraf. Uh, Kalian harus membuat pertanyaan yang mengandung unsur 5W dan 1H. 5W dan 1H itu ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk tugas ini nanti kalian kerjakan di selembar kertas, kemudian kalian foto dan kirim di grup WhatsApp. Kumpulkan paling lambat minggu depan ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini seperti yang sudah kalian baca pada teks tadi, bahwa ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga bisa dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Kita lanjut ya. Nah, kalian simak video berikut ini. Nah, lewat video itu dijelaskan kembali ya tentang komponen-komponen pada ekosistem, yaitu komponen biotik dan abiotik. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu pengklasifikasian hewan berdasarkan makanannya. Jadi anak-anak, hewan itu dalam klasifikasinya dibagi berdasarkan makanannya menjadi berapa kelompok? Ada yang tahu? 3, Bu. 3. Coba sebutkan apa saja 3. Herbivora, omnivora, dan karnivora, Bu. Ya, betul sekali. Jadi yang pertama yaitu ada hewan herbivora, yaitu hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Di situ bisa kita lihat contohnya ya. Ada kuda, ada jerapah, ada panda, kelinci,
sapi, rusa, gajah, dan masih banyak hewan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu hewan karnivora. Karnivora itu apa? Karnivora itu hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain. Contohnya ada singa, ada harimau, ada elang, serigala, dan masih banyak contoh lainnya yang bisa kalian cari. Kemudian yang ketiga yaitu omnivora. Omnivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan dan pemakan hewan lain. Contohnya yang bisa kita lihat pada gambar yaitu ada babi, burung gagak, orang hutan, gorila, kemudian ada angsa. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian bisa perhatikan video berikut ini ya. Ya, Bu. Halo. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan daun-daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ada gajah, ada sapi, dan juga ada kuda. Semua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, ikan hiu, dan juga burung elang. Jadi hewan-hewan ini adalah hewan yang makan makanannya yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Jadi contoh hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging dan tumbuh-tumbuhan. Oke, biar lebih ingat, ini adalah ringkasan materinya. Jadi hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya, kalau herbivora adalah kambing, gajah, kuda, dan sapi. Karnivora contohnya adalah buaya, singa, ikan hiu, dan elang. Kalau omnivora contohnya adalah ayam, bebek, beruang, dan tikus. Oke, terima kasih. Baik, masih semangat tidak anak-anak?
Masih, Bu. Masih. Kita lanjut ya. Kemudian Double video. ada contoh teks non-fiksi, yaitu mengenai ekosistem sawah. Ekosistem sawah terdiri dari dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Dalam ekosistem sawah, terjadi rantai makanan yang melibatkan berbagai jenis hewan, baik hewan herbivora, karnivora, ataupun omnivora. Nah, bisa kalian lihat, di situ ada jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Sekarang yang Ibu mau tanyakan, coba Mas Indi, yang rumput di situ bertindak sebagai apa? Produsen, Bu. Produsen. Benar sekali. Kemudian Mbak Intan, coba di situ tikus sebagai apa, Mbak? Sebagai konsumen pertama, Bu. Ya. Kemudian Mas Irsyad, coba di situ ular sebagai apa posisinya? Konsumen kedua, Bu. Ya. Kemudian Mbak Iza, elang menempati posisi apa? Konsumen Nah, di situ jamur bertindak sebagai pengurai. Sudah jelas ya anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jelas, Bu. Baik, kalau begitu kita lanjut ya. Nah, di sini lewat Google Classroom, Ibu akan memberikan kalian LKPD. LKPD itu apa? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nah, kalian bisa mengakses link tersebut, kemudian kalian kerjakan LKPD-nya. Nanti 10 menit kemudian kalian kumpulkan melalui Google Classroom dan akan Ibu cek ya. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ibu tunggu. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah, Belum Bu. ya? Sudah? Baik, yang belum selesai waktunya sedikit lagi. Segera dikumpulkan ya. Selesai, Bu. Ya anak-anak, waktunya sudah habis. Ibu lihat, semuanya sudah mengumpulkan ya. Nanti akan Ibu cek, kemudian kalian bisa melihat hasilnya melalui Google Classroom. Selanjutnya, ya di sini kita akan menyanyi bersama anak-anak. Nyanyi ya.
Nah, itu dia tadi. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, coba hari ini apa saja yang kita pelajari? Ada yang bisa menjawab tidak? Saya Bu. Tadi apa saja yang kita pelajari? Coba Mas Irsyad. Ekosistem. Teks non-fiksi, ekosistem. Ya, betul sekali sudah dijawab oleh Mbak Iza ya. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu kita mempelajari tentang ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang di dalamnya terdapat individu, populasi, dan juga komunitas. Kemudian kita juga mempelajari mengenai teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu apa? Teks non-fiksi itu tulisan yang berisi kejadian yang bersifat fakta. Contohnya seperti buku pelajaran, artikel, dan lain sebagainya. Apa saja sih manfaat yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab? Itu Bu, tahu ekosistem sekitar kita Bu, di sekitar lingkungan rumah. Ya, yang lain ada yang bisa menambahkan tidak? Mengetahui ekosistem makhluk hidup. Ya, betul sekali Mbak Iza. Jadi yang sudah kalian sebutkan tadi itu semua betul. Baik, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai ini saja. Jangan lupa untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Oh iya, untuk tugasnya yang minggu depan dikerjakan ya, jangan lupa. Sampai bertemu minggu depan anak-anak. Belum itu, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan salah satu memimpin doa. Mas Irsyad, ayo dipimpin teman-temannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bisa, Bu? Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih.